Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi. Saya Ares Kulaja MD Muhammad Paung, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0601232069. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu korupsi dan apa saja dampak-dampaknya. Oke, mari kita tengok. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini meliputi berbagai perbuatan seperti penyuapan, penggelapan, dan nepotisme, dan manipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi merugikan masyarakat karena mengurangi efektivitas pemerintahan, merusak sistem hukum, dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial. Bentuk-bentuk korupsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain penyuapan atau bribery, memberikan atau menerima uang, barang, atau layanan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam posisinya yang resmi. Yang kedua, ada penggelapan, embellishment, mengambil atau menggunakan dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Kemudian ada nepotisme, yaitu memberikan pekerjaan atau keuntungan lain kepada keluarga atau teman meskipun mereka mungkin tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Kemudian ada gratifikasi, pemberian hadiah atau layanan sebagai balas jasa atau untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang menguntungkan pihak pemberi. Baru ada kolusi. Kolusi pengertiannya itu konspirasi atau persekongkolan atau pihak-pihak tertentu untuk keuntungan bersama dengan mengorbankan kepentingan publik. Kemudian ada pemerasan atau extortion, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau layanan dengan ancaman, kekerasan, atau penuntutan hukum. Kemudian ada lagi fiktif atau marks of project, penggelembungan harga dalam proyek atau pengadaan barang atau jasa dengan tujuan mengambil keuntungan dari perbedaan harga tersebut. Ada lagi obstruction atau objective, menghalangi, merusak, atau mempengaruhi proses peradilan atau penegakan hukum untuk melindungi diri sendiri atau orang lain yang terlibat dalam setiap korupsi. Setiap bentuk korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan negara, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada karakter anti korupsi, mencakup berbagai sifat dan perilaku yang mencerminkan integritas, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Beberapa karakteristik tersebut meliputi: yang pertama, integritas, memiliki prinsip moral yang kuat dan konsisten dalam bertindak jujur, adil, dan transparan dalam segala situasi. Yang kedua, ada kejujuran, selalu berkata dan bertindak jujur, tidak berbohong, menipu, atau menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, ada keadilan, bersikap adil dan tidak memihak dalam bentuk keputusan dan tindakan, serta memperlakukan semua orang dengan setara. Kemudian ada transparansi, bersikap terbuka dalam segala proses dan keputusan, serta memberikan akses informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Kemudian ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap untuk dievaluasi dan dikritik. Kemudian ada disiplin, mematuhi aturan prosedur dan hukuman yang berlaku dalam mencari jalan pintas atau keuntungan pribadi. Korupsi memiliki berbagai dampak negatif yang luas dan merugikan baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari korupsi. Yang pertama, 1. Penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi mengakibatkan alokasi dana yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran, sehingga kualitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menurun. Yang kedua, ada ketidakadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan karena hanya pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat luas dirugikan. Yang ketiga, penghambat pembangunan ekonomi. Korupsi mengurangi investasi baik dari dalam maupun luar negeri karena ketidakpastian hukum dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh investor. Yang keempat, ada peningkatan kemiskinan
Dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk kepentingan pribadi. Yang kemudian yang kelima, ada erosi kepercayaan publik. Korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik yang dapat memicu ketidakstabilan sosial dan kritik. Masuk yang terakhir, mencegah korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama, 1. Penegakan hukum yang tegas, memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa hukum ditegaskan dengan adil dan konsisten tanpa pandang bulu. Hukuman yang tegas dan transparan bagi pelaku korupsi dapat memberikan efek yang jerah. Kemudian ada yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan keterbukaan dalam proses pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem e-governance dapat membantu meningkatkan transparansi. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Program pendidikan anti korupsi. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Semoga teman-teman yang menonton dapat mempelajari dan mengingat apa yang saya bahas hari ini. Salam solusi, sampai jumpa kembali.